Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Mei Utami dalam pembelajaran biologi kelas 12. Untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Hanya saja pertumbuhan dan perkembangan lebih ditekankan pada tumbuhan. Ya, adapun untuk indikator dari pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah kalian harus bisa mengkomunikasikan hasil identifikasi pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Jadi perlu digarisbawahi ya, ternyata KD-nya di kompetensi dasar adalah kalian bisa mampu melakukan praktikum. Pernahkah terpikir oleh kalian ketika kalian pergi ke kebun teh, kenapa daun teh yang tiap hari dipetik tidak pernah gundul? Justru malah semakin banyak daunnya. Ataupun kalian pernah melihat nih seorang penjual buah yang menyimpan buah yang belum matang ke dalam kantong yang berisi beras atau ditimbun di dalam kardus dan ditutup dengan sangat rapat. Setelah 3-4 hari, buah itu matang dan dijual. Apakah kalian mampu nih membedakan buah yang karbitan dengan buah yang asli matang di pohon? Nanti itu semuanya akan dibahas di bab ini. Namun sebelumnya, mari kita pelajari tentang arti dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Seperti yang sudah kalian ketahui, pertumbuhan adalah perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup, ya dia bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah besar, dan sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat balik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya sebuah kedewasaan, yang artinya perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Kalau perbedaannya perkembangan dengan pertumbuhan adalah lebih ditekankan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan. Kalau pada tumbuhan seperti apa? Kalau pada manusia seperti apa? Kalau pada tumbuhan, kalau dia sudah menuju ke proses kedewasaan berarti dia sudah muncul bunga. Seperti yang sudah kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada perbedaan pohon mangga ketika umur 1 tahun dan pohon mangga ketika umur 5 tahun. Di sini namanya pertumbuhan atau perkembangan. Ada yang bisa membedakan? Kalau yang namanya tumbuh tambah tinggi, tambah besar, tambah jumlah daun, itu berarti masih pertumbuhan. Tetapi kalau sudah munculnya bunga, berarti dia sudah masuk ke dalam perkembangan. Ya, kita lihat lagi ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Untuk hewan, metamorfosis salah satunya juga termasuk dalam pertumbuhan. Masih ingat ya, ketika kupu-kupu, pertumbuhan dimulai dari telur, kemudian ulat, pupa, hingga kupu-kupu. Begitu juga dengan katak, dimulai dari telur, berudu, kemudian katak kecil hingga katak dewasa. Untuk manusia dari mana? Manusia dari zigot, embrio umur 1 minggu sampai embrio umur 40 minggu yang nantinya dikeluarkan melalui proses melahirkan. Itu semua sudah dipelajari di kelas 10 ataupun di kelas 11 untuk manusia oleh Ustazah Deswit. Dan kita lihat nih untuk yang pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan selalu diawali dengan proses perkecambahan. Kemudian, dia akan menjadi apa? Tanaman vegetatif, mulai muncul akar, daun, hingga mengalami perkembangan sampai munculnya bunga. Kemudian menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut ada bijinya ya. Kemudian, biji itu yang nanti akan menjadi kecambah lagi dan tanaman lagi, seterusnya seperti itu. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama selalu diawali oleh perkecambahan, yang nantinya akan dilanjutkan pada pertumbuhan primer dan pada pertumbuhan sekunder.
Yang pertama, marilah kita pelajari dahulu mengenai perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari biji. Kenapa bisa muncul plantula? Karena masa dormansi biji sudah habis. Jadi, selama jadi biji, sel-sel penyusunnya tidak aktif, atau istilahnya dalam manusia adalah seperti mati suri. Lalu, bagaimana cara menghidupkannya kembali? Dormansi biji sendiri akan terpatahkan ketika bertemu dengan air. Terserapnya air ke dalam biji melalui proses imbibisi atau secara fisika terjadi akibat dari potensial air yang rendah pada biji yang kering. Bisa dilihat ya di dalam gambar, bagaimana nanti untuk mekanismenya. Kalian bisa lihat di sini, di dalam biji ada bagian-bagian yang namanya endosperm atau cadangan makanan, aleuron atau lapisan endosperm, dan ada kulit buah dan kulit biji. Proses yang pertama adalah terserapnya air ke dalam biji. Embrio akan menyerap air dan embrio itu akan membesar. Kemudian, embrio akan mensekresikan atau mendifusikan giberellin, sebuah hormon pada tumbuhan yang nantinya akan berdifusi ke aleuron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Enzim pencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini akan bergerak ke aleuron, kemudian menuju ke endosperma. Dan enzim akan menguraikan protein dan pati di dalam endosperm. Artinya seperti apa, Mbak, Mas? Artinya adalah giberellin inti awalnya dia akan merangsang si aleuron yang selaput tipis pada endosperm ini untuk melepaskan enzim amilase dan protease. Kenapa untuk enzim amilase dan protease? Karena enzim tersebut fungsinya untuk memecah nutrisi yang di dalam endosperm. Kenapa harus dipecah? Nutrisi yang dipecah nantinya akan dirubah menjadi glukosa dan asam amino yang nanti akan menjadi energi atau ATP buat perkembangan si embrio. Untuk perkecambahan itu sendiri dibagi menjadi dua tipe. Ada perkecambahan tipe epigeal dan ada perkecambahan tipe hipogeal. Namun, sebelum kita mempelajari tipe hipogeal, kita harus tahu dulu nih, ini yang namanya kotiledon atau fungsinya untuk persediaan makanan. Kemudian ada epikotil. Epikotil adalah ruas batang di bawah calon daun atau plumula, ini epikotil. Sedangkan hipokotil adalah ruas batang di bawah epikotil. Atau tepatnya hipokotil adalah atasnya dari radikula atau calon akar. Jadi ya, diingat-ingat ya, ada kotiledon, ada epikotil, ada hipokotil, dan ada plumula. Perkecambahan tipe hipogeal adalah perkecambahan di mana pertumbuhan epikotilnya lebih cepat dibanding pertumbuhan hipokotil. Jadi, ketika epikotilnya naik terus ke atas, kotiledon akan tetap berada di bawah tanah, yang muncul langsung plumula atau calon daunnya. Perkecambahan tipe epigeal. Perkecambahan tipe epigeal yang memanjang adalah hipokotilnya atau bagian bawah, sehingga kotiledon terangkat ke atas. Jadi nanti yang tumbuh kelihatan dua, ada kotiledonnya dan ada plumula atau daun sejatinya. Atau dalam keseharian bisa dilihat ya, contoh pada kacang tanah, kacang hijau, ketika tumbuh kayak muncul ada dua. Ini yang namanya kotiledon. Kotiledon terbuka, kemudian nanti muncullah calon daun atau plumula. Setelah kita mempelajari tentang perkecambahan, kemudian kita akan mempelajari tentang pertumbuhan primer. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu kenapa tumbuhan bertambah tinggi. Karena yang pertama, adanya pertambahan jumlah sel hasil dari pembelahan mitosis, dan yang kedua, karena pertambahan komponen-komponen seluler serta adanya diferensi sel. Seperti yang kalian lihat di dalam gambar, yang di sebelah kanan ini ada gambar
batang, dan yang di sebelah kiri ada gambar akar. Untuk pertumbuhan primer, sebelumnya kita harus awali dulu tentang zona-zona yang ada di dalam sel. Berdasarkan aktivitas sel dan struktur jaringannya, titik tumbuh akar di sini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya zona pembelahan sel, kemudian ada yang namanya zona pemanjangan sel atau elongasi, dan yang terakhir ada zona diferensiasi atau zona pematangan sel. Untuk zona pembelahan sel sendiri atau untuk pembentukan sel tersusul atas kumpulan-kumpulan sel yang berukuran kecil, berdinding tipis, berbentuk seragam, dan selnya aktif membelah secara cepat. Ini ya di bagian ini. Kemudian untuk zona pemanjangan sel sendiri terletak di belakang zona pembelahan, biasanya berfungsi untuk mendorong ujung akar. Sel-sel penyusunya tampak berbeda, baik ukuran maupun bentuknya. Sedangkan untuk diferensiasi atau pematangan sel menunjukkan perbedaan bentuk dan ukuran sel yang semakin jelas. Dinding sel akan mengalami penebalan karena adanya timbunan substansi material di bagian dalamnya. Dan pada bagian ini sudah terjadi adanya organogenesis pembentukan organ, dan lapisan epidermis yang telah memiliki rambut-rambut akar untuk menyerap garam-garam mineral. Yuk untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Setelah biji berkecambah, selanjutnya akan membentuk akar, batang, dan daun. Pada bagian ujung akar dan ujung batang, terdapat jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, yaitu meristem primer. Kemudian, aktivitas dari sel-sel jaringan meristem primer itu yang akan menyebabkan pertumbuhan memanjang pada bagian ujung batang ataupun pada ujung akar. Proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung batang tersebut yang disebut sebagai meristem primer. Kalian bisa lihat ya, di sini ada bagian titik tumbuh akar tanaman dan ada bagian titik tumbuh batang. Untuk pertumbuhan primer sendiri dibagi menjadi 3. Bisa kalian lihat di sini. Jaringan primer terdiri atas 1 protoderma. Protoderma adalah meristem primer yang terletak paling luar dan nantinya akan membentuk epidermis atau akar. Yang kedua, prokambium. Prokambium tersendiri terletak di bagian paling dalam yang nantinya akan menjadi apa? Akan menjadi stele atau silinder pusat yang terdiri atas perisikel, kemudian xilem dan phloem. Yang ketiga ada meristem dasar. Meristem dasar terletak antara protoderma dan prokambium. Kemudian fungsinya buat apa? Fungsinya untuk jaringan pengisi atau korteks. Kalau tidak salah sudah pernah dijelaskan di kelas 11. Jadi untuk pertumbuhan primer adalah protoderma yang nantinya akan berkembang menjadi akar, prokambium yang nantinya akan berkembang menjadi stele, dan meristem dasar yang nantinya akan berkembang menjadi korteks. Ada di akar, ada juga di bagian batang. Bisa kalian lihat di sini ya. Untuk pertumbuhan meristem. Kemudian setelah melakukan pertumbuhan primer, tumbuhan akan jika kita perhatikan secara cermat, batang-batang tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal dari hari ke hari bukan hanya semakin tinggi, tapi juga semakin besar. Mengapa seperti itu? Pertumbuhan menjadi besar karena mengalami yang namanya pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan dari hasil aktivitas jaringan meristem bersekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pada umumnya, pertumbuhan sekunder terjadi pada batang tumbuhan gimnosperme dan dikotil. Seperti yang sudah kalian lihat di dalam gambar di sini, pada tumbuhan perennial atau tumbuhan tahunan,
Pertumbuhan sekunder yang terjadi bertahun-tahun akan membentuk lapisan demi lapisan xilem sekunder. Ya. Kemudian akan membentuk yang namanya formasi melingkar yang disebut sebagai lingkaran tahun. Pembentukan lingkaran tahun sangat dipengaruhi oleh musim. Di daerah yang beriklim tropis, umumnya lingkaran tumbuh yang terbentuk pada musim hujan lebih tebal dibanding pada musim kemarau. Karena apa? Karena ketika musim hujan, kuantitas air yang diserap dari tanah meningkat dan pertumbuhan xilem sekunder akan lebih cepat. Sebaliknya, di musim kemarau, intensitas penyerapan air berkurang, sehingga xilem sekunder yang terbentuk akan lebih kecil dan terkesan berwarna lebih gelap. Sehingga, dengan adanya lingkaran tahun, kita mampu menaksir umur suatu pohon. Hasil dari aktivitas kambium, perhatikan hasilnya karena kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh ini jika dia membentuk ke arah dalam, dia akan membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk flem sekunder. Sementara untuk kambium gabus, bagian dalam dia akan membentuk velum dan bagian luar dia akan membentuk velodem. Jadi intinya pertumbuhan sekunder itu bertambah besar ya, dan terjadi pada tanaman gimnosperme dan dikotil. Setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan sekunder, selanjutnya kita akan belajari sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Ada faktor dalam dan ada faktor luar. Faktor dalam sendiri ada yang namanya gen dan ada hormon. Sedangkan faktor luar ada makanan, air, suhu, kelembaban, cahaya. Faktor luar merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan sumbernya berasal dari lingkungan. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan salah satunya adalah makanan atau nutrisi. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jelas dong, nutrisi sangat diperlukan untuk proses kehidupan metabolisme, pertumbuhan dan perkembangannya, serta untuk menghasilkan bunga dan buah. Makanannya apa? Ada dua unsur makro dan unsur mikro. Untuk unsur makro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak, yaitu unsur yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Sedangkan unsur mikro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Contoh, ada seng, kemudian nikel, Mn. Ini adalah salah satu contoh, ada percobaan di mana yang satu menggunakan tanaman kontrol dengan mineral lengkap dan yang satu adalah tanaman percobaan tanpa mengandung kalium. Ternyata hasilnya pun berbeda. Pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan yang kedua adalah cahaya. Selain berpengaruh langsung terhadap proses fotosintesis, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dapat diamati dengan membandingkan satu jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah terang dengan tumbuhan yang tumbuh di daerah gelap. Tumbuhan-tumbuhan tersebut pasti akan memiliki laju pertumbuhan dan bentuk tubuh yang berbeda. Seperti pada gambar, di sini adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang gelap dan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang. Kalian nanti akan lebih tahu perbedaannya ketika praktikum. Kemudian, berdasarkan pengaruh perubahan panjang penyinaran terhadap kemampuan menghasilkan bunga, maka tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, dan tanaman netral. Tanaman hari panjang adalah tanaman yang berbunga jika panjang penyinaran lebih panjang daripada periode gelap. Atau tanaman hari panjang akan berbunga jika siang lebih panjang dibanding malam. Tanaman hari pendek sebaliknya, dia akan berbunga ketika malam lebih panjang dibanding siang. Sedangkan tanaman hari netral adalah tanaman yang tidak bergantung pada panjang penyinaran untuk berbunga.
Contoh tanaman hari panjang apa? Tanaman hari panjang contohnya ada bayam, ada lobak, ada bit, gandum. Kemudian tanaman hari pendek ada dahlia, stroberi, kemudian tembakau, bunga krisan. Sedangkan tanaman netral contohnya ada jagung, padi, lada, kemudian bunga mawar, anyelir, tomat. Faktor dalam atau internal yang memengaruhi pertumbuhan adalah faktor yang bersumber dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya gen dan hormon. Gen berfungsi untuk mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama pada saat reaksi sintesis protein dan enzim, sehingga nantinya akan memengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Sementara itu, hormon merupakan substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Meskipun hormon diproduksi dalam tubuh, tetapi hormon juga dipengaruhi oleh faktor luar, yang salah satunya adalah hormon auksin yang dapat rusak ketika terkena cahaya. Ada berbagai macam jenis hormon, ada hormon auksin atau dikenal dengan IAA, fungsinya adalah untuk pemanjangan batang, pertumbuhan akar, pembengkokan batang, kemudian fototropisme. Tempat produksinya di mana? Tempat produksinya ada di meristem batang atau bisa juga ada di ujung batang, ujung akar, kuncup daun. Kemudian ada sitokinin atau dikenal dengan zeatin, fungsinya buat apa? Lebih untuk pembelahan sel. Ada di mana untuk sitokinin? Sitokinin diproduksi oleh akar yang akan diangkut oleh organ lain. Kemudian ada gibrelin ya. Gibrelin fungsinya buat apa? Gibrelin fungsinya seperti yang sudah dijelaskan ya pada saat proses perkecambahan, yaitu mendorong perkecambahan biji. Kemudian mampu untuk pemanjangan batang, pertumbuhan daun. Diproduksinya di dalam mana? Ada di meristem batang, meristem akar, dan daun. Asam absisat adalah hormon yang fungsinya untuk menghambat pertumbuhan, untuk menutup stomata. Kemudian bisa dibaca sendiri kalian di sini ya. Ada di daun. Gas etilen fungsinya untuk pemasakan buah. Jadi kayak tadi yang sudah dijelaskan di depan ya. Kenapa ada buah karbitan nih? Buah bisa karbit atau bisa matang sebelum waktunya ketika dikasih etilen. Nah, kalian bisa baca itu ya. Ternyata yang namanya hormon bisa berfungsi untuk memacu pertumbuhan, namun bisa juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan. Contoh pengaruh faktor dalam terhadap pertumbuhan seperti percobaan di bawah ini yaitu auksin. Ternyata auksin mampu berpengaruh terhadap akar pada tanaman stek. Selain itu, ada percobaan Wen yang membuktikan bahwa auksin terakumulasi di sisi batang yang tidak kena cahaya dapat dibuktikan dengan cara ketika ada tanaman, kemudian tanaman itu dipotong, ujung tanamannya ditempelkan di dalam gelatin. Kenapa menggunakan ujung? Karena auksin ada di ujung tanaman. Kemudian potongan gelatin itu ditempelkan di batang. Apa yang terjadi? Ternyata batangnya membengkok dan auksin lebih terakumulasi di dalam batang yang tidak terkena cahaya matahari. Kenapa yo? Ternyata cahaya matahari mampu merusak hormon auksin. Meskipun demikian, intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan tidak boleh berlebihan ataupun kurang. Jika cahaya yang diterima berlebihan dapat merusak auksin dan klorofilnya, sehingga akan menghambat pertumbuhan pada tanaman. Namun sebaliknya, jika tanaman kekurangan cahaya juga akan mengakibatkan etiolasi atau pertumbuhan memanjang. Selain itu, ada juga nih contoh percobaan ketika ada pemberian IAA dan kinetin dalam pertumbuhan kultur jaringan. Ketika IAA-nya tinggi, kinetinnya rendah, maka yang tumbuh hanya apa, Mbak? Hanya akar. Namun, ketika IAA-nya rendah, kinetinnya tinggi, yang tumbuh hanya daun. Kalau IAA dan kinetinnya sedang, ini tidak tumbuh ya, Mbak ya. Jadi, itu salah satu contoh percobaan. Berikutnya juga ada contoh efek pemberian gibrelin terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan konsentrasi yang berbeda, ada konsentrasi 0,01, 0,1, 1, dan 10, maka akan terlihat
Di sini dengan konsentrasi 10 akan semakin tinggi, daunnya semakin banyak, dan bunganya juga semakin banyak. Dengan yang di sebelah kiri adalah gibberellin dengan konsentrasi yang tidak diketahui. Jadi bisa kelihatan ya, ternyata gibberellin juga mampu mempengaruhi pertumbuhan batang, daun, bunga, bisa dilihat dari percobaan ini. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.